Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Prengil. Edisi hari ini ya guys, saya di belakang rumah ini pagi hari. Ini ceritanya hari ini saya pingin goreng kopi karena kopinya itu sudah habis. Kemarin itu waktu saya baru pulang itu yang goreng kopi kakak saya gitu. Sekarang udah habis. Saya pingin goreng kopi lagi. Tapi ini kopinya beli guys, karena pohon kopi saya sudah tidak ada gitu. Ini beli guys, ini sekilo ini sekilo 30.000 ini ceritanya ini. Nah ini ibu saya yang membelikan, malah yang setengahnya. Jadi hari ini pingin goreng kopi itu 1,5 kilo. Saya itu kalau di kampung minum kopinya itu kopi sendiri ya, maksudnya sendiri itu mengolah sendiri gitu, lebih enak gitu ya. Kalau beli yang sudah jadi atau yang kemasan itu rasanya itu enggak enak bos gitu. Ini sekilo itu segini banyaknya, banyak sekali ya bos gitu. Jadi ini mau goreng 1,5 kilo gitu. Kucingnya nungguin guys, ini kucing kesayangan ini, sakit saya tangisin. Ini di belakang rumah ceritanya gitu. Terus kalau beli kopi itu sebelum digoreng itu harus ditampi gitu ya. Terus soalnya kan namanya kopi itu ya dijemur itu ya, banyak begini kulit-kulitnya begitu ya bos. Begini dipilihin biar nanti apa ya, digoreng itu enggak apa ya, enggak campur dengan yang lain-lain gitu. Ini dipilihin begini bos, ditelateni gitu. Beginilah kalau di kampung saya, kalau belum beraktivitas gitu, apa yang saya kerjakan gitu, menjahit baju, buat celana gitu, saya ya tetap di dapur dulu gitu. Dipilihin begini nih, ini kan kulitnya ini ya, sisa kulit luarnya gitu, jadi dibuang. Soalnya apa ya, menghilangkan citra rasa yang asli gitu bos. Kalau diginiin kan dia bisa nanti rasanya itu jos gitu ya, mantep gitu. Nah ini begini, ini nanti yang saya mintain tolong itu kakak saya yang menggoreng, karena gorengnya itu harus ditungku. Nah sekarang saya tungkunya itu udah nggak punya gitu ya, jadinya nanti saya minta tolong kakak saya gitu. Soalnya kakak saya yang pinter menggoreng kopi begitu. Dulu saya pinter tapi sekarang jadi nggak pinter ya, nggak tahu kenapa ya, apa nggak pinter karena males gitu. Nih begini dipilihin gitu. Nah begini sampai bersih gitu. Nah ini kopinya ini ya kotor, namanya juga beli, jadi harus dibersihin kalau pengen bersih. Itu ceritanya. Ini nanti gorengnya lama, ini bisa sampai 2 jam. Ini ibu saya ini, ibu saya yang sering bantuin saya, malah saya nggak pernah bantuin ibu saya gitu. Soalnya ibu saya yang nggak ada kegiatan, jadi yang banyak kegiatan saya, jadi kebalik gitu ya bos. Malah ibu saya yang bantuin saya gitu ya. Gitu ini ceritanya kalau di kampung ya begini, mau apa lagi begitu. Satu biar ngirit, keduanya memang pengen yang asli gitu, kopi asli, tapi ya kopinya begini kurang bagus. Pakai kulitnya ngono iku kotor kok gitu lek. Yang gitu tak pilih dhisik kok kan mbak karek apa kuwi jenenge, karek goreng nih jenenge njaluk tulung tuh, ditampi sama ibu saya tuh. Banyak kotorannya ya tuh, banyak yang terbang-terbangnya tuh. Kalau ditampi di depannya jadi apa itu, misah gitu ya, kotor ya. Jadinya begini bos. Nih banyak yang kulitnya yang hitam-hitam, katanya ibu suruh buang karena nanti menghilangkan citra rasa gitu ya. Saya sudah biasa ngopi ya guys ya,
Waktu di Taiwan saya beli kopi juga gitu ya. Kalau teman-teman tuh senangnya white kopi gitu, kopi Thailand itu ya. Saya malah enggak, tetap saya nyarinya kapal api gitu ya, kopi asli itu, kopi hitam. Ya di sini kapal api itu susah nyarinya. Soalnya dia kemasan sasetan satu saset itu satu seduhan gitu ya, sekali com ya boros. Jadi ngombe kopi asli gawe dhewe, goreng dhewe luwih jos ngono bos. Kucinge ingon-ingone iki, ingon-ingon sing berharga ya nyeneng nih ngono iki, kadang ya jengkel nih ngono iki kucing iki ya ming ngono kayak Melayu ya begitu bos. Nanti kalau sampai saya sudah mau mulai menggoreng gitu ya, saya lanjutin videonya gitu ya. Sekarang lagi saya mau milih-milih sampai biar bersih gitu. Begini guys, setelah dibersihkan ternyata dicuci dulu gitu. Ibu saya yang mencucinya, dicuci, diuleni katanya biar bersih gitu. Nah, dibilas bolak-balik gitu guys. Itu ceritanya. Dibilas air bolak-balik biar bersih gitu ternyata. Biar nggak langu katanya. Nah, begitu. Gitu ceritanya, dicuci biar bersih, bolak-balik nyucinya sampai bersih tuh, item-itemnya dibuang. Udah dipilihin tapi masih ketinggalan gitu. Begitu ceritanya, dicuci bolak-balik sampai bersih, airnya sampai putih biar sedep kata ibu saya. Proses goreng kopi gitu, proses mau digoreng ini ceritanya gitu, biar enak dan sedep. Dipilihin yang jelek-jelek dibuang gitu, disortir gitu ya guys ya. Nah biar kelihatan yang bagus, tapi ini ya banyak yang hitam, namanya juga sesuatu itu pasti tidak mulus semua gitu ya, sampai ke kopi-kopi gitu, walaupun nanti akhirnya jadi hitam semua. Tapi kan semuanya butuh proses gitu ya. Nah katanya ibu dijemur dulu gitu biar airnya itu menetes, dijemur biar sampai kering gitu ya, airnya menetes gitu. Lah ini guys, dicampur juga sama beras gitu ya. Jadi bandingannya itu satu-satu gitu ya. Kata ibu saya itu biar enggak terlalu gliyeng gitu. Mungkin kalau kopi beli yang udah jadi itu bubuk-bubuk itu ya, kan kita nggak tahu campurannya apa gitu ya. Apa dicampur jagung, apa dicampur sama tewul gitu ya, kan kita nggak tahu. Tapi kalau ibu saya itu dari saya kecil tuh kalau goreng kopi itu dicampurnya sama beras gitu ya, tapi beras yang giling sendiri gitu. Tanya biar tidak terlalu banyak kopinya gitu kan, kopi banyak kafeinnya gitu ya. Jadi dicampur beras gitu katanya, biar intinya biar banyak gitu ya guys ya. Nah ini berasnya juga dipilihin gitu, kotorannya banyak gitu ya. Sebenarnya bukan kotoran ya, tuh berasnya yang padinya yang belum jadi beras gitu, begini dibuangin gitu. Ditampi tuh sama ibu saya, ditampi biar bersih gitu ya. Banyak yang itu namanya habis sisa penggilingan gitu ya, tuh kan jadinya disortir kecil-kecil gitu, banyak kotorannya gitu ya. Siapa tahu ada batunya gitu, tuh diambil gitu. Lah nanti dicuci juga gitu guys.
gitu. Tadi itu kan kopinya 2 kali ini, jadi sekarang berasnya 2 kali ini juga. Ya imbang ininya nggak dipususi. Oh ininya juga dicuci katanya. Nyamuk, jadi batukku berondong. Berarti ini dipususi kata ibu saya. Sama dicuci gitu ya. Airnya saya air sumur tapi ya jernih begini. Begitu. Dicuci biar bersih gitu katanya itu saya. Katanya biar rasanya itu lebih gurih katanya. Kopi itu bisa gurih gitu ya. Katanya begitu. Itu bos, dibilas sampai airnya bersih katanya ibu. Begitu nih, dibilas lagi biar bersih gitu. Itu masih ketinggalan tuh begini, harus dibuangin. Berasnya kecil-kecil banget guys. Alhamdulillah panen sendiri nih, hasil dari panen sendiri gitu ya. Jadinya ya alhamdulillah dimakan sedikit aja kenyang. Dua. Kalau mau goreng kopi, prosesnya kopinya harus bersih, dicuci bersih, terus dikeringin gitu biar airnya hilang. Awas. Nah gitu, ini dijemur di belakang rumah gitu. Untuk berapa saat gitu ditunggu biar agak kering gitu, nanti saya anterin ke tempat kakak saya ya. Begini guys, naik motornya aku ndak bisa guys, ini mau ke tempat kakakku nih ceritanya guys. Gitu, ini nganterin kopi nih guys, mau dimasakin sama kakak guys. Jalannya seperti ini guys. Sayanya udah lama gak naik motor ya guys ya, jadi nggak bisa ini guys naik motornya guys. Terus saya naik motornya juga bawanya motor yang cicul gitu ya guys ya, jadi tanya begitu guys. Ini nanti kalau jatuh nggak tahu deh guys ya. Lucu gitu, seru guys, pinggir sawah gitu pemandangannya guys. Lihat nih guys, begitu. Ini saya cuma pakai apa ya, pakai tangan aja guys megangnya guys gitu. Ceritanya jalannya sungguh. Lihat tuh, barangnya saya taruh di depan guys. Seru tapi guys, beginilah cerita saya guys. Kata anak saya gigi berapa tadi? Gigi 1 apa ya? Dilongi giginya. Nah, begini ceritanya guys. Pokoknya seru lah guys kalau kata saya guys. Agak jauh juga lumayan. Itu ceritanya guys. Sangat seru ya guys ya. Ini indah banget pemandangannya guys. Sawah-sawah gitu guys. Tuh kampungnya udah kelihatan tuh. Sudah ya guys, aku matikan dulu kameranya guys. Jalannya turun guys, aku ndak bisa guys, takut guys. Tangan satu aja ini megangnya guys. Nah begitu, aku bisa jatuh guys ya enggak. Nih motor saya guys. Assalamualaikum guys.
Nih sekarang udah nyampe guys ke rumah kakak saya. Ini rumahnya guys. Tuh kakak saya ini anaknya guys. Ini cucunya nih guys. Nih mindul-mindul. Tuh guys, mindul-mindul guys. Ini ceritanya guys, sudah mau mulai goreng saya kopinya guys. Jadi bikin goreng kopinya itu numpang di dapurnya kakak saya yang begini guys. Tuh yang tadi saya udah cuci ya guys ya. Nih saya bawa ke sini tadi naik motor tadi ya guys. Lah ininya sudah mulai panas guys. Kerewengi jadi nih wong Jawa ki kereweng. Terus mulai panas guys. Iki tak cemplung nih iki. Nah dicemplung nih karena wis panas iki guys. Nah iki proses goreng kopi. Carane goreng kopi guys. Ning kampungku iki guys sing ngene iki lah. Sing goreng kopi ya suguhane kopi lho. Ngene guys. Lah ngene iki. Lah saiki dikongsreng terus guys. Sampai keju, sampai ireng, pokoknya dikongsreng terus dikerwel-kerwel nih sing ngeruntel-ngeruntel ning kene guys. Nah, pokoknya kira-kira goreng iki ya waktu niki sak jame lebih, 2 jame kurang. Pokoknya sampai ireng, sak ireng kopi kayak guys. Lah iki suasanane nggone Mbak Yuku kan enak deh duwe dapur ning jaba ruangan. Nek aku kan gak duwe guys. Iki kayune akeh ngono. Biasa numpang nunut gitu. Iki ngene guys, goreng. Ngono ceritane iki proses goreng kopi sampai mateng gitu guys. Ceritane. Diaduk terus aja sampai gosong isore jarene. Aku wis suwi guys orang goreng kopi. Ya ket aku lunga minggat ning luar negeri kae ceritane. Kira-kira 6 tahun biyen ya aku ya lek kopi entek yang goreng dhewe tapi saiki gak nggih guys. 6 tahun iki lagi awal ki goreng kopi guys. Pas iki dina Jumat. Anak bojone do jemuhan aku goreng kopi nggon Mbak Yuku. Perjalanannya jauh, guys. Begitu ceritanya dari saya ini. Jadi rumah kakak saya itu sama seperti rumah saya, guys. Di sebelahnya itu masjid gitu. Alhamdulillah rumah kita pada dekat masjid. Begini ceritanya. Pokoknya sampai 1 jam lebih, 2 jamnya kurang gitu guys. Sampai dia hitam gitu, sampai dia gosong gitu guys. Begitu ceritanya. Dan nanti kalau udah agak hitam sedikit terus dimasukin berasnya gitu yang buat campuran tadi itu. Nah, kalau sampemannya sudah dicampur gitu nanti baru baunya beda gitu ceritanya begitu. Jadi gorengnya itu harus dipisah guys. Maksudnya dipisah itu waktunya, tetap aja nanti jadi satu. Sekarang itu kopinya dulu karena kopi itu lebih lama prosesnya. Kalau beras kan sebentar digorengnya gitu. Ceritanya begitu. Nah, gitu ya. Saya aduk-aduk dulu minimal gitu, hampir kurang lebihnya itu 1 jam gitu ya, guys. Baru berasnya bisa dimasukin gitu ya. Begitu ceritanya. Karena hanya dengan iman yang sebenar-benarnya dan takwa yang sebenar-benarnya, maka insya Allah kita akan selamat di dunia, di alam kubur. Ini goreng kopinya guys. Hari yaumil kiamat. Salawat penurunkan salam, marilah kita senantiasa kita sambungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panas guys. Yang selain
kebaikan yang selalu kita dambakan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini khatib akan menjelaskan ataupun mengambil sebuah tema khutbah tentang bagaimana kondisi manusia ketika ada di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Yaitu alam kubur. Barzakh artinya sekat. Sekat itu adalah pembatas. Pembatas apa? Pembatas antara kehidupan di alam dunia dengan kehidupan di alam akhirat. Jadi sebelum kita masuk ke alam akhirat, kita diminta menunggu di alam barzakh. Saat kita hancur, tapi ruh kita akan tetap hidup di alam yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Tidak lebih sebagaimana kita mau berangkat ke suatu tempat, alam barzakh laksana seperti terminal, tempat menunggu datangnya sebuah kendaraan yang disebut yaumul kiamah. Nah ini guys, sudah begini guys bentuknya. Nah sekarang berasnya dimasukin guys, kakak saya yang bantuin masukin guys. Begini caranya masukin guys, gitu. Begini harus tetap diaduk-aduk terus, kan takutnya di bawahnya itu goseng gitu ya. Cukup nggak ini kok? Cukup kok. Gitu ceritanya guys. Nah ini kalau sudah dikasih beras ini guys, rasanya guys ngaduknya itu berat, apalagi apa namanya itu guys, tempatnya itu terlalu gede gitu ya guys ya. Gitu. Tapi masih beratan rindu waktu itu guys. Sekarang rindunya udah terobati gitu guys. Sekarang guys. Nah begini guys, ini mah namanya serakah ya guys ya. Tempatnya aja kecil, yang digorengnya sak embuh gedenya ya guys tuh. Akhirnya begini guys, susah gitu kan. Susah dibuat sendiri nih guys. Aku sudah bilang gitu guys tadi guys, kebanyakan tuh guys. Harusnya jadi 2 ini guys. Masaknya ya enggak guys. Nah ini diaduk terus gitu sampai nanti berasnya juga agak hitam gitu ya guys ya. Gitu ceritanya. Ini guys, sini dong guys, bantuin saya guys bikin video guys. Tuh lagi ngomong tuh anaknya guys, itu anaknya kakak saya. Kakak saya sudah punya cucu tuh. Gitu ceritanya begini. Pokoknya ini kalau udah begini nih guys, ini ya, ini agak sulit guys karena berat gitu ya. Itu begini guys, karena berasnya dicampur sama kopinya gitu. Ya gitu susah gitu guys, karena tempatnya terlalu kecil gitu, apa terlalu besar gitu ya. Harusnya jadi 2 ini, jadi bisa cepat malah ya enggak guys. Begitu ya guys, kakak saya yang bantuin guys. Gitu ceritanya. Begini terus diaduk-aduk guys sampai agak pegel sedikit gitu ya guys ya, karena waktunya itu akan agak lama sedikit gitu guys. Gitu ceritanya guys. Disiapkan guys tempatnya guys. Guys sudah mau matang nih ceritanya guys, kakak saya bantuin tuh guys. Tuh kalau udah mau matang begini guys, bunyi kletek-kletek katanya guys tuh. Nah begitu ceritanya, udah mulai apa itu, asapnya udah naik ke atas gitu ya. Tadinya kan asapnya di dalam, sekarang di luar, no di atas. Begitu ceritanya. Kalau udah begitu udah punya kletek-kletek katanya udah mau matang gitu. Ini prosesnya gitu, prosesnya menggoreng kopi yang kepingin nyeduh seperti apa itu namanya, kapal api gitu. Jadinya bikin sendiri kapalnya di atas api gitu ya.
Itu kakak saya yang bantuin guys, sampai pakai masker gitu guys. Begitu coronanya katanya ada di situ guys, gitu guys ceritanya. Ini kakak saya, ini kakak kandung saya nih guys. Ini saya mempersiapkan gitu, saya gorengnya cuma sebentar malah yang lama kakak saya gitu guys ceritanya guys. Ini namanya tampah gitu ya guys. Tapi tampahnya ya begitu guys, udah disulam sama rapia gitu guys. Lah ini namanya erik gitu ya. Ini kalau katanya orang Jawa itu buat meres kelapa katanya lebih apa gitu, lebih apa ya, bersih katanya gitu. Nah itu yang di bawahnya namanya gedek gitu ya guys. Nah gitu, cuacanya mendukung guys, sangat redup gitu, indah gitu, mempesona gitu guys. Nah begitu ceritanya guys. Nih wes waya ya. Nah gitu ceritanya guys. Ya beginilah kalau di kampung guys. Bersyukur kopinya itu nggak beli yang di pabrik yang ada apa itu bahan pengawetnya gitu. Sekarang saya belinya itu yang manual, yang mentah digoreng sendiri, diolah sendiri gitu guys. Dari tadi itu kan dicampur kopi sama berasnya gitu, akhirnya begitu. Nah nanti digiling, nanti setelah digiling tak kasih tahu lagi guys seperti apa hasilnya gitu. Nah ini prosesnya begitu guys. Nah prosesnya bikin kopinya gitu, gorengnya gitu ya, diaduk-aduk sampai hampir 2 jam gitu guys. Pokoknya pegel lah guys, sampai gonta-ganti gitu guys, gitu ceritanya guys. Pakai lambennya itu gede guys. Harus diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, ngangkat kopi guys. Oh mantap guys. Tekan iki pojokan kene ditempelne ngono potong nang isor sik. Mantap guys. Panasnya. Begini guys. Nah, sekarang sudah matang guys. Begini matangnya, hitam lenteng kayak saya guys. Itu tinggal masukin singkong gitu guys. Gitu guys, sampai patah saya muter-muter ya guys. Gini caranya bikin kopi ala orang desa. Itu ceritanya guys. Ya nanti itu ini nunggu dingin dulu. Setelah dingin baru digiling gitu. Gilingnya pakai mesin. Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil itu sama ibu saya gitu, dideplok alias ditumbuk gitu. Nanti ditumbuk diayak-ayak gitu. Tapi karena sekarang udah zaman canggih gitu, tapi masih pengen goreng sendiri gitu ya guys. Gitu ceritanya. Nanti ini digiling pakai mesin gitu ya, diherek-herek gitu ya. Bayar gitu sekilonya katanya 2.000. Nah, mungkin ini ya bayarnya mungkin 5.000 gitu ya guys ya. Beginilah ceritanya guys. Bikin apa namanya, proses, bukan bikin ya, proses penggorengan kopi asli gitu ya. Kopi asli dicampur beras gitu ya, digoreng selama 2 jam, hampir 2 jam ya, sampai keringetan deler-deler gitu guys. Tapi ya keringetnya nggak netes ke sini guys, karena jaraknya jauh. Kalau deket-dekat kan nanti gosong orangnya, kayak kopinya gitu gosongnya guys, kan lucu ya guys ya. Nah gitu ceritanya dari saya. Prengil, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apa kira-kira yang harus dikomentari dari video saya ini, biar saya semakin rajin ya, semakin rajin untuk bikin konten dan bagaimana bagus dan tidaknya. Bye-bye dari saya. Rengil, jangan lupa tombol loncengnya. Lah ini dia penampakannya bos, kopinya yang sudah tadi digoreng bos. Nah udah digiling barusan gitu. Proses gilingnya saya nggak bikin video guys, karena gilingnya di tempat tetangga gitu guys. Tapi bentuknya kurang hitam guys, jadi warnanya itu seperti warna apa ya, coklat asli gitu ya, coklat bubuk gitu ya. Kayak kopi coklat padahal ini kopi hitam gitu ya.
beginilah ceritanya guys, sama kakak saya diaduk-aduk gitu guys biar rata gitu, maksudnya kan karena apa itu dalam apa itu proses penggorengannya itu kan di luarnya hitam, di dalamnya kan agak putih gitu, maksudnya agak kuning-kuning gimana. Nah akhirnya giliran digiling kan jadi dicampur gitu, diaduk-aduk gitu ya biar rata gitu ya. Baunya, aromanya sangat menggoda sekali. Dicium sama kakak saya. Begitu guys ceritanya, ini proses pembuatan ataupun penggorengan kopi ala orang desa gitu. Nah ini beginilah ceritanya, kopi kapal api asli, apinya gitu di bawahnya kopi gitu. Terima kasih yang telah menonton video saya selama proses sampai jadi gitu ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, kalau bisa cos tuh langsung dicoba sama kakak saya, langsung dicoba bagaimana rasanya, penasaran katanya gitu. Jangan lupa gitu ya, like, subscribe dan komen. Jangan lupa tombol loncengnya gitu ya, bagaimana gitu biar semakin sering bisa melihat video-video saya yang saya apa namanya buat ataupun saya upload gitu ya gitu. Langsung disor airnya gitu ya, langsung dicoba gitu gimana rasanya gitu ya. Ini beginilah, aku langsung diaduk-aduk. Malah warnanya cantik guys, nggak kelihatan hitam sekali guys gitu, seperti saya gitu. Mantap, bagus tenan, malah bagus kok warnanya, kok cantik kok, malahan kok kayak kopi susu warnanya kok. Yang penting rebusnya itu airnya panas, disiram gitu kan. Mantap gitu ya, langsung dicoba sebelum orang lain mencoba gitu ya. Gitu, coba diseripit dulu bos, sampean dong yang nyeripit gitu, dicoba. Segernya mantep tuh, kakak saya langsung mencobanya, hasil gorengan sendiri gitu bos. Begitulah ceritanya bos, mantap jiwa.